Baik, selamat siang Pak Badila. Siang Mas Gedi. Oke, baik. Terima kasih ya kesempatannya Pak Badila yang saya hormati selaku dari marketing manager dari Bank Dana Usaha atau Bank Dana. Nah, untuk hari ini saya bermaksud untuk mempresentasikan dashboard sesuai dari request tim marketing ya. Kemarin ada ada semacam informasi bahwa kalau tim marketing ini ada kesulitan dalam mencoba memasarkan salah satu produk dari bank yaitu deposito berjangka. Nah, dalam rangka menjawab itu, saya setelah membuat dashboard yang diharapkan dapat memberikan insight-insight apa sih yang menyebabkan kurangnya performa produk ini dan performa dari tim telemarketing. Oke, baik, mungkin langsung saja ke pertama-tama. Ini ada key indikator KPI, kartu-kartu di atas ini yang kotak-kotak. Ini sebagai itu aja sih Pak, sebagai informasi nyata kondisi sekarang ya, kondisinya sekarang ya. Pertama nih, data yang saya dapatkan adalah data dari tahun 2022 sampai 2024. Ini adalah data panggilan-panggilan telemarketing ya, yang telah dilakukan untuk memasarkan atau menawarkan deposito ke nasabah. Dari semuanya ada sekitar 45.200 panggilan yang telah dilaksanakan, dan dari 45.000 panggilan itu 5.200 nasabah menjawab ya. Jadi kalau dipersentasekan hanya 11%, kurang lebih 11% dari total panggilannya. Mungkin kalau di target memang terlihat ini tidak terlalu tinggi ya, dan di bawah target sesuai yang disampaikan. Nah, bawahnya ini adalah profil analisis berdasarkan beberapa kategori. Pertama, berdasarkan kategori guru, jumlah rekening yang dimiliki nasabah. Nah, terlihat ini yang di warna pink ini adalah yang paling tinggi, yaitu adalah nasabah-nasabah yang memiliki rekening sekitar 2.000 euro ke atas. Jadi semakin tinggi jumlah rekening yang dimiliki, nominalnya semakin tinggi juga kemungkinan orang tersebut untuk mau membuka deposit. Selanjutnya berdasarkan umur, untuk kelompok umur tertinggi conversion rate-nya itu ada di kelompok umur 60 tahun ke atas atau para lansia sebesar 34%. Disusul di kelompok kedua itu ada di young adult atau masih dewasa muda ya, 25 tahun ke bawah. Selanjutnya berdasarkan kelompok pekerjaan, kelompok yang paling tinggi itu adalah kelompok pelajar, dan yang kedua itu ada pensiunan. Ini informasi selaras ya dengan kelompok umur tadi kan yang tua dan muda saja. Bot ekstrim itu yang paling banyak peminatnya. Selanjutnya ada berdasarkan edukasi. Terlihat bahwa yang edukasi tersier atau edukasi tinggi seperti kuliah itu dia paling tinggi conversion rate. Lalu selanjutnya terakhir ini untuk profilnya ada berdasarkan status menikah. Nah, terlihat untuk yang status menikah ini paling tinggi itu didominasi orang-orang yang belum menikah dan orang-orang yang cerai. Selanjutnya ada laporan atau analisis berdasarkan operasionalnya. Sebelumnya kan tadi untuk profil pelanggan, ini adalah profil dari internal banknya. Jadi dari bank sudah melakukan apa dan apa yang mempengaruhi tingkat kemungkinan orang mau membuka deposito ya. Pertama-tama mungkin ada tren dari volume panggilan dan conversion rate. Dilihat polanya selama 3 tahun. Dilihat bahwa pada periode awal-awal ini di tahun pertama tuh banyak sekali volume panggilannya, hingga mencapai, kalau dilihat sini, sampai maksimal 8.000 dalam 1 bulan. Nah, tapi terlihat bahwa nih, di garis samping ini conversion rate itu sangat rendah, hanya sekitar 5%.
Ini berbanding terbalik ya. Volumenya panggilannya banyak tapi conversion rate-nya sangat kecil. Nah, dilihat di sebelah kanannya di bulan Juni 2023 ini pertengahan periode itu terjadi penurunan drastis volume panggilannya, namun conversion rate naik menjulang tinggi sekitar 30%, 40%. Nah, ini mungkin bisa diindikasikan bahwa bank sudah dalam pertengahan periode ini sudah melaksanakan strategi baru, yaitu mengurangi jumlah panggilan tapi meningkatkan kualitas per panggilannya. Mungkin nanti bisa ditelusuri lagi Pak atau ini uh, apa ini strategi apa yang dilakukan mungkin bisa dilanjutkan atau ditingkatkan. Nah, selanjutnya ada histori nasabah tersebut sendiri. Misalkan nasabah ini sudah pernah ditelepon oleh tim telemarketing dari ditawarkan dan di saat itu dia menjawab ya. Di nasabah ini yang sudah pernah menjawab ya untuk membuka deposito, ketika ditelepon lagi dan ditawarkan ketika deposito sudah selesai, kemungkinan untuk menjawab iya-nya itu hampir 65%. Nah, mungkin ini dari semua temuan adalah sebuah indikator utama ya, prediktor utama. Jadi bisa dijadikan fokus. Jadi ini sebagai fokus yang perlu diperhatikan kalau di program-program telemarketing. Selanjutnya ada tingkat penurunan kemauan nasabah berdasarkan jumlah panggilan dalam satu kali kampanye. Nah, terlihat nih bahwa orang yang panggilannya lebih dari 3 itu menurun secara drastis ya. Saking kalau sudah lebih dari 10 kali itu sampai 0%, mendekati 0%. Selanjutnya ada berdasarkan durasi panggilan. Untuk durasi panggilan terlihat bahwa semakin tinggi durasi panggilannya, semakin tinggi juga kemungkinan orang tersebut untuk setuju atau mau menerima tawarannya. Namun untuk durasi panggilan ini tidak bisa dijadikan prediktor karena dia hal ini tidak bisa diprediksi di awal ya. Ketika orang ini mau telepon orang itu tidak bisa memprediksi oh ini panggilannya bakal berapa lama gitu ya. Jadi mungkin insight-nya hanya sebagai itu aja ya. KPI aja bisa dipakai buat prediktor. Selanjutnya terakhir ini ada proporsi berdasarkan tipe kontaknya, mungkin medianya. Itu ada telepon seluler dan telepon rumah. Terlihat bahwa angkanya tidak beda jauh ya, 41% untuk telepon kabel dan 46% untuk seluler, handphone seluler. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya untuk dari kedua media ini. Mungkin untuk dashboard yang dari saya cukup itu Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik Pak Geri, terima kasih atas presentasinya. Cukup jelas dan lugas ya. Untuk pertanyaan, mungkin saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama dahulu yaitu tentang kategori pelanggan manakah yang menyumbang langganan deposito paling banyak menurut dari data yang Pak Geri punya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari volume itu sendiri, kelompok yang paling besar itu adalah kelompok umur 25 tahun sampai 39 tahun atau kelompok umur dewasa ya. Dia total penyumbang subscription itu hampir 2,6 ribu, 2.600 lah, jadi hampir setengah total semuanya. Lalu kalau dari pekerjaan yang paling banyak itu adalah pekerjaan manajemen. Manajemen ini mencapai 1.300 ya. Nah, mungkin yang bisa disimpulkan bahwa dua kelompok ini walaupun bukan yang conversion rate tinggi, tapi volume mereka banyak. Ini adalah pasar utamanya. Tidak perlu ada pengurangan perhatian atau sumber daya, bisa ditetapkan saja, tapi bisa ditingkatkan ke yang tadi sudah saya sebutkan, yang potensial tinggi seperti senior dan young adult. Oke, itu Pak untuk jawaban dari saya. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan yang kedua mungkin Pak Geri. Ini saya berbeda sedikit ya dari segi operasional. Menurut Bapak Geri, dari data yang Bapak punya,
apakah ada yang perlu dievaluasi dari segi operasional, Pak? Oke, berarti dari segi operasional mungkin lebih ke itu ya, data-data tindakan yang dilakukan telemarketing ya. Apa itu yang mempengaruhi ya? Mungkin saya coba dulu buka datanya sebentar. Baik, mungkin yang perlu dievaluasi adalah jumlah panggilan dalam satu kali kampanye. Nah, misalkan ada seorang agent telemarketing, dia menelepon seorang nasabah dan nasabah itu di akhir panggilannya berkata, oh saya belum bisa menentukan sekarang, mungkin bisa ditelepon lagi. Nah, nanti kan berapa hari kemudian atau berapa minggu itu akan menelpon kembali ya. Nah, itu berarti dia terjadi pengulangan telepon. Nah, kalau pengulangan ini terjadi berkali-kali hingga lebih dari 3 atau 4, itu terlihat dari data ini sangat menurun ya. Kemungkinan dia closing atau deal. Nah, mungkin perlu ada evaluasi di pembuatan SOP. Jadi dimaksimalin pengulangan itu maksimal 3 atau 4 lah. Jadi kalau agentnya sudah telepon, udah tidak pasti terus diulang terus. Kalau udah lebih dari 3, itu dia ditinggalkan saja pelanggannya untuk masalah deposito ini, dan bisa fokus ke pelanggan-pelanggan potensial lainnya agar tidak membuang waktu. Mungkin gitu sih Pak untuk dari evaluasi operasional. Oke, baik. Terima kasih Pak Gary atas presentasinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Makasih sudah menjawab 2 pertanyaan tersebut. Oke, baik Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Mungkin gitu saja untuk presentasi dari saya. Jika untuk ada pertanyaan lanjut bisa tanyakan lewat kontak saya. Sekian dari saya. Selamat siang.